Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, tahun angkatan 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada materi Sistem Pernapasan Manusia di SNMPN 3 Luhanan II atau LND. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Febrianto, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3, di mana bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, kita langsung saja masuk pada bab 1 yang masuk pada latar belakang yang pertama. Nah, pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 merupakan salah satu bentuk usaha yang disadari dan direncanakan untuk terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang aktif di kelas. Upaya peningkatan potensi dan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA di Indonesia dapat dilakukan dengan penguatan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan keterampilan berpikir kritis itu merupakan bagian dari keterampilan berpikir tinggi atau high order thinking skills dan harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran IPA. Keterampilan berpikir kritis ini dalam pembelajaran ilmiah bertujuan untuk menciptakan pola berpikir dan berperilaku ilmiah pada peserta didik yang muncul dari kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA itu dengan menerapkan pembelajaran model problem based learning, di mana pembelajaran model problem based learning ini adalah model pembelajaran yang tidak terorganisir dan tidak terbatas yang mencangkup masalah kehidupan nyata dan memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah dan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Problem Based Learning terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada materi Sistem Pernapasan Manusia di SNMPN 3 LND. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning pada materi Sistem Pernapasan Manusia dalam kaitannya dengan keterampilan berpikir kritis siswa di SNMPN 3 Luhanan II. Nah, selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Nah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan model problem based learning ditinjau dari kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, materi yang diteliti adalah topik sistem pernapasan manusia kelas 8 semester 2. Kemudian kita lanjut pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis problem based learning pada materi sistem pernapasan manusia ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa di SNMPN 3 Luhanan II. Yang tujuannya yaitu ingin mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis problem based learning pada materi sistem pernapasan manusia ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa di SNMPN 3 LND. Nah, adapun manfaat penelitian ini yaitu bagi pendidik, bagi peneliti sendiri, dan bagi peneliti lain atau umum. Nah, bagi pendidik, sebagai sumber informasi memilih model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran topik sistem pernapasan manusia. Bagi peneliti, memberikan gambaran dan pengetahuan dalam penerapan model pembelajaran problem based learning pada materi sistem pernapasan manusia. Dan bagi peneliti lain dan umum, bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk untuk bab 2. Nah, bab 2 ini mengenai tinjauan pustaka. Untuk yaitu terdapat beberapa poin-poinnya yaitu kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk yang pertama kita masuk pada kajian teori. Kajian teori ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama model problem based learning, yang kedua kemampuan berpikir kritis, dan yang ketiga materi pada pembelajaran IPA SMP. Nah, untuk yang pertama model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah.
Tujuan utama problem based learning ini untuk meningkatkan penerapan pengetahuan, kemandirian, pemecahan masalah, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, siswa lebih aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Adapun beberapa karakteristik dari proses problem based learning ini adalah masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang, yaitu masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru dan sangat mengutamakan belajar mandiri. Kemudian memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Kemudian pembelajarannya bersifat kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Nah, lalu untuk teori yang kedua itu mengenai keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses alami, tetapi apabila siswa dibiarkan melakukan analisis sendiri, seringkali menjadi bias dan dapat menyimpang karena kurang informasi dan berpotensi menimbulkan prasangka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti berpikir kritis menuntut siswa menggunakan berbagai cara untuk dapat menghasilkan suatu keputusan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengukuran kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan penjabaran indikator yang terdiri dari eksplanasi, interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan regulasi diri. Eksplanasi merupakan kemampuan dalam memberikan argumen dan menetapkannya secara logis berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Interpretasi adalah kemampuan dalam menafsirkan dan memahami makna dalam suatu masalah. Analisis adalah kemampuan dalam menyelidiki atau mengidentifikasi keterkaitan antara pernyataan, fakta, data, konsep, dan dapat menyimpulkannya. Evaluasi adalah kemampuan dalam menilai kredibilitas suatu pernyataan atau representasi serta mengakses hubungan pernyataan, data, fakta, konsep, atau bentuk lainnya. Nah, selanjutnya itu mengenai materi pada pembelajaran IPA SMP. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada materi sistem pernapasan manusia yang mengaitkan materi tersebut dengan materi IPA SMP kelas 8 semester 2, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keterkaitannya itu yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistem pernapasan pada manusia itu kaitannya itu pada tekanan dan volume. Kemudian untuk penelitian yang relevan, yaitu di sini saya mengangkat dua penelitian yang relevan dengan penelitian saya saat ini. Nah, yang pertama itu penelitian oleh Hayat Solihin tahun 2015 dengan judul penelitian kemampuan berpikir kritis siswa melalui implementasi model problem based learning pada pembelajaran IPA terpadu siswa SMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas yang menerapkan model PBL dengan kelas kontrol. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 47%, sedangkan peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas kontrol sebesar 32%. Hasil penilaian ini dibuktikan dari nilai signifikan uji T sebesar 0,026 yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL pada pembelajaran IPA memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian penelitian yang relevan kedua oleh Kurniah Tunisa dan kawan-kawan tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sistem Ekskresi. Hasil penelitian rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen adalah 76,93 dan kelas kontrol sebesar 65,67. Hasil uji T menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kesimpulannya adalah problem based learning dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan hasil observasi penulis, didapatkan suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA belum dilaksanakan secara terpadu. Maka siswa menghadapi beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran, yaitu kebanyakan siswa dalam proses pembelajaran hanya duduk diam mendengarkan sehingga siswa kurang aktif. Hal ini diakibatkan karena kurang tepatnya dalam memilih model pembelajaran yang membuat siswa merasa bosan dengan pembelajarannya. Jadi dari permasalahan itu diperlukan model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Di sini peneliti memilih model pembelajaran problem based learning. Nah,
Ini adalah kerangka berpikir model problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa, maka diberikanlah pembelajaran menggunakan model problem based learning, yaitu dengan masalah yang diberikan, siswa akan terampil melakukan penyelidikan dan memecahkan masalah. Dengan masalah yang diberikan, siswa juga akan mampu mengolah informasi sehingga dengan problem based learning ini, keterampilan berpikir kritis siswa meningkat. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Pada penelitian ini adalah terdapat H0 dan H1. H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh pelaksanaan problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa terhadap materi sistem pernapasan manusia di SMPN 3 Luak Nanduo. Dan H1-nya yaitu terdapat pengaruh pelaksanaan problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sistem pernapasan manusia di SMPN 3 LND. Oke, kita lanjut pada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat poin-poinnya, yaitu jenis penelitian dan rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel data, kemudian prosedur dan tahap penelitian, kemudian instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Oke, yang pertama kita masuk pada jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen research. Dengan rancangan penelitian yaitu non-equivalent control group design. Karakter dari penelitian itu membutuhkan dua kelas sampel, kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak dipilih secara random. Untuk tempat dan waktu penelitian, di sini saya memilih tempatnya yaitu di SMPN 3 LND yang beralamat di Mahakarya Kampung 1, Kecamatan Luak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Yaitu waktunya dilakukan pada semester genap bulan Maret sampai Mei tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua terdiri dari populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 8 SMPN 3 Luak Nanduo pada tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk sampelnya yaitu dipilih berdasarkan metode proposing sampling yang menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan, di mana sampel terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 84 dan 85. Sampel dipilih berdasarkan kelas yang diajar oleh guru yang sama dan berdasarkan pertimbangan bahwa dua kelas memiliki kemampuan yang seimbang. Nah, selanjutnya mengenai variabel data. Variabel di sini ada tiga, yaitu variabel bebas dan variabel terikat serta variabel kontrol. Untuk variabel bebasnya sendiri yaitu perlakuan yang diberikan kepada siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa setelah diberikan pembelajaran menggunakan problem based learning. Yang ketiga, variabel kontrol yaitu lokasi waktu, materi pembelajaran, dan guru yang mengajar di kelas. Nah, untuk prosedur dan tahap penelitian ini terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap persiapan itu terdiri atas menetapkan jadwal penelitian, merancang RPP, mempersiapkan instrumen penelitian, mempersiapkan lembar observasi, memvalidasi instrumen penelitian. Sedangkan tahap pelaksanaannya yaitu orientasi peserta didik dan mengorganisasi masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing pengalaman individual atau kelompok, mengembangkan menyajikan hasil karya, dan sebagainya. Sedangkan tahap penyelesaiannya yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan model PBL pada kelas eksperimen dan pendekatan konvensional pada kelas kontrol, diadakanlah tes akhir. Nah, untuk instrumen penelitian ini ada 2, yaitu lembar observasi dan tes hasil belajar. Lembar observasi ini tentang aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan tes hasil belajar ini data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen tes hasil belajar. Instrumen ini merupakan alat pengambilan data. Dengan adanya instrumen data yang dapat dikumpulkan. Instrumen ini digunakan dengan berupa tes objektif dengan 4 option. Nah, untuk teknik analisis data itu yang pertama adalah lembar observasi aktivitas peserta didik. Hipotesis pertama pada penelitian ini diuji menggunakan rumus C kuadrat dengan melihat perbedaan aktivitas peserta didik yang diajar menggunakan model PBL dengan aktivitas peserta didik yang diajar menggunakan pendekatan konvensional.
Data aktivitas peserta didik diperoleh melalui lembar observasi. Aktivitas peserta didik ditentukan dengan penilaian skala 4. Hasil analisis kemudian dikonversi ke dalam kriteria yang diadopsi dari panduan penelitian kurikulum 2013 yang terlihat pada tabel. Lalu data yang kedua, data tes hasil belajar. Pengujian hipotesis kedua ini dengan melihat perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan model PBL dengan hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan pendekatan konvensional diadakan tes akhir. Tes akhir diberikan pada kedua kelas sampel untuk menentukan hasil belajar tematik pada sistem pernapasan manusia. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji T. Analisis data di ini melakukan langkah-langkah yaitu menentukan rata-rata hasil belajar masing-masing kelompok, simpangan baku dan variansi, kemudian menggunakan uji normalitas, dan yang ketiga uji homogenitas variansi, dan yang terakhir uji analisis data. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada proposal penelitian saya di video kali ini. Untuk salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.